tentang pelaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah, dan dalam memelihara hubungan yang harmonis dan tentunya bersama warga negara. Sekian dari saya katakan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Firza Mawira. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Denian Chariska. Kepada Denian Chariska dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Secara individual, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk pemecahan masalah anaknya. Yang kedua, secara sukarela, orang tua datang ke sekolah menyampaikan kesan, bahkan perkembangan untuk kemajuan sekolah. Sebagai contoh, seorang pensiunan pustakawan secara sukarela datang ke sekolah untuk pembenahan perpustakaan sekolah. Yang kedua ada secara organisasi melalui D3. Organisasi ini akan lebih aktif dalam sekolah, mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Denian Chariska. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peningkatan dan pendayagunaan partisipasi masyarakat. Jadi, sekolah dan masyarakat merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, sekolah membutuhkan masukan dari masyarakat tentang sumber-sumber yang ada untuk dimanfaatkan dalam proses pendidikan dan untuk menyusun program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sekolah sekaligus juga membutuhkan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Pengelolaan sekolah hendaknya memahami bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat tidak bisa lepas dari adanya masalah. Ada dua faktor penyebab. Yang pertama, faktor terkait dengan usaha pendidikan dalam proses pendidikan, yakni mengubah program atau sistem yang ada dalam hal tertentu bertentangan dengan norma masyarakat. Faktor yang kedua, adanya intervensi masyarakat yang terlalu dalam untuk mengetahui dan mengevaluasi apa yang berlangsung di sekolah atau keterlibatan orang tua yang berlebihan, seperti ikut campur dalam administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, menyosor buku pelajaran secara individu, mencoba memodifikasi kurikulum secara kelompok dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi di sini kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada Adel dipersilakan. Saya dari LSD ingin bertanya, hambatan apa saja yang menyebabkan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Adel. Akan dijawab oleh Dian Aziza. Kepada Dian Aziza dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adel. Hambatan apa saja yang menyebabkan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak berjalan dengan baik? Jadi, ada pun yang menjadi faktor penghambat proses hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman warga sekolah tentang apa yang dan bagaimana harusnya pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat itu dibangun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Adel bisa diterima? Adel. Pertanyaan selanjutnya dari Bella Agustin. Kepada Bella Agustin. Kau nggak jawab kan? Saya Bella Agustina ingin bertanya, mengapa suatu lembaga pendidikan membutuhkan adanya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bella akan dijawab oleh Firza Mawira. Pada Firza Mawira dipersilakan. Terima kasih. Saya memiliki pertanyaan dari Bella. Mengapa suatu lembaga pendidikan membutuhkan adanya kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana secara umum fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu agar dapat terjalinnya kerjasama, kesepakatan antara sekolah dan masyarakat. Hal ini berguna supaya sekolah dalam melaksanakan semua program-program yang telah ditetapkan sehingga mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana dengan Bella? Apakah dapat diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Bella. Kepada Bella dipersilakan. Baik, saya Putri Vela ingin bertanya, apa saja problematika pendidikan dalam masyarakat?
pengetahuan yang terbatas. Yang kedua adalah pelajar-pelajar yang masih bingung. Yang ketiga ada sarana dan prasarana masih kurang memadai. Yang keempat ada juga guru yang terampil masih terbatas. Yang kelima masa mahalnya biaya pendidikan. Baik, terima kasih. Bagaimana Bella? Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya akan ditanya oleh Baca. Gimana Baca? Dipersilakan. Nanya ini, kelompok. Iya. Kepada Sabrina Rosalia dipersilakan. Saya ingin bertanya ke kelompok 4. Apa yang menjadi manfaat utama dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat bagi peningkatan mutu pendidikan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sabrina. Hasil menunjukkan bahwa fungsi dari pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dapat membantu mutu pendidikan, khususnya di jenjang SD. Meningkatkan partisipasi dari masyarakat terhadap proses pencapaian program-program sekolah. Dengan adanya pengelolaan maka dapat meningkatkan kerjasama antara hubungan masyarakat. Bagaimana Sabrina? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, berakhirlah presentasi kami pada materi ini. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi kedepannya dari masyarakat. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan